Oke, Din. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan lagi di sesi general part kedua? Wes gokil. Apa tuh? Kayak masih penasaran nih. Kalau misalnya di tahap Sorry, interview itu suaramu ada pelan. beberapa. Oh ya, Pakai ini. baik maaf Pak. Ya, Ya, untuk di tahap interview itu ada berapa tahap sih Pak? interview sendiri ya. Di interview Iya, itu, ya, aku kasih tau iya. ya. Interview itu beda-beda di antara satu perusahaan dan perusahaan yang lain. Walaupun ada interview itu yang simple. Yang simple itu cuma sama satu orang. Biasanya misalkan dia itu HR-nya, dia itu usernya, dia ownernya, gitu. Karena kan ukuran perusahaan kan beda-beda. Posisi yang akan diinterview, posisi orang yang akan ngisi, yang dicari, nyari posisi staff sama nyari posisi direktur kan beda, gitu. Kamu kerja di kantoran sama di UMKM atau di startup gitu kan beda, gitu. Tetap di interview nggak interview. Dalam tanda kutip, aku kerja nih misalkan, aku kerja di kantor. Jadi kita samain aja. Kamu lamar kerja jadi driver, driver direktur di suatu PT. Sama kamu jadi driver ke individu, majikanmu, tetanggamu sendiri. Beda nggak interviewnya? Beda. Ada HR nggak? Nggak ada. HR-nya ya dia, usernya ya dia, gitu. Paham ya? Jadi ada interview tuh yang cuma satu orang. Langsung sama user, langsung sama ini. Dan jangan dipikir interview itu seribet yang di sesi pertama aku jelasin. Itu kondisi umum kalau kamu daftar yang di kantor tuh ya kayak begitu. Paham kan? Gitu. Logika-logikanya di situ. Ibaratnya gini, tadi tuh aku jelasin dari A sampai Z. Tapi tidak semua interview itu harus dari A sampai Z. Ada yang ABC, ABCDEFG, ABCDEFG, gitu-gitu. Biar kamu tuh tahu utuhnya. Selalu biasakan belajar tuh utuhnya dulu, baru parsial ya. Pelajari ayam itu apa, baru nanti kamu pelajari apa itu gulai, sate, ayam geprek, ayam penyet, ayam taliwang gitu. Tapi kamu tahu dulu ayam secara umum. Belajar dulu admin. Biar nanti kamu fokus admin HR, admin sales, admin project, admin gudang, nah gitu-gitu. Jadi belajar tuh kayak begitu. Nah, tadi tersimpel adalah satu kayak begitu. Tapi ada yang umum kalau di kantoran ya dua tadi. Ada HR, ada user. Ada yang HR-nya dua kali. Ada yang usernya lebih dari sekali. Ada yang nanti yang ada final interview. Nah, kayak begitu. Di belakang gitu. Jadi penentuan yang orangnya itu paling tinggal 5 orang, 4 orang kayak gitu ada beberapa posisi. Ada yang sifatnya panel. Panel tuh kadang HR sama user tuh bareng gitu. Jadi penanyanya banyak, kandidatnya satu. Kadang juga bisa dibalik. Penanyanya satu, kandidatnya banyak gitu. Suruh perkenalan diri di depan kandidat lain, ditanya kelebihan gitu. Jadi intinya itu sih. Jadi walls aja. Ingat ya, kalau kamu udah siap, mau kayak gimana pun pertanyaannya santai. Karena ada temen di grup, dia itu yang interview itu sampai 9 apa 11 kali gitu. Gitu. Dia postdoc, dia postdoktoral ngelamar kerja di luar negeri, perusahaan salah satu oil terbesar di dunia gitu, perusahaan minyak terbesar di dunia. Dia tuh interview user tuh sama beberapa, aku lupa ya, 9, 10, 11, pokoknya antara itulah gitu. Jadi aku masuk ke ruangannya misalkan manajer teknik, nanti habis itu masuk ke manajer ini, manajer ini, manajer ini gitu. Ibarat masak mie nih, di sini manajer sawi, ini manajer ngerebus air, ini manajer ngerebus telur, ini manajer nyapin piring, manajer ini. Padahal intinya ini cuma bikin mie itu. Kayak begitu, saking butuh spesialisnya begitu. Temanku tuh itu, aku lupa-lupa ingat itu, one of my best friends lah itu gitu. Ada yang cuma cepet banget kayak begitu. Kak, aku tiba-tiba interview sama direktur. Oh, berarti dia sama ownernya sekalian berarti. Berarti ownernya dia gitu. Jadi nggak ada masalah kok. Ingat ya, aku lupa di sesi pertama aku belum ngomong karena udah keburu kelar gitu. Aku jadi keinget. Jadi interview itu kan tadi kamu kan mempelajari itu ya, menyampaikan dan informasi. Dan kamu menyampaikan dengan baik. Tapi ingat ya, menyampaikan informasi ini dikontrol. Ada faktor pengontrolnya. Faktor pengontrolnya itu apa? Jelas nomor satu sopan santun, ya kan? Yang kedua adalah kejujuran. Jadi kejujuran dan sopan santun itu adalah basic penyampaian informasi, baik secara tulis maupun secara lisan. Tapi selain kejujuran gitu ya, dan kesopanan tadi, ada beberapa poin yang kamu harus selalu terapkan dalam kepala. Ada 4. Pertama, jangan menjelekkan atau merendahkan diri sendiri. Oke. Dua, jangan menjelekkan atau merendahkan orang lain. Oke. Tiga, jangan menjelekkan atau merendahkan
kehidupanmu di masa lalu, kantor lamamu dan seisinya, orangnya, barangnya, produknya, softwarenya, drivernya, bangunannya, apapun itu. Paham ya? Dan yang nomor 4 adalah jangan membocorkan rahasia perusahaan, data perusahaan yang rahasia gitu. Itu walaupun nggak ada di kontrak, itu tuh adalah integritas gitu. Jangan gampang membocorkan rahasia suatu perusahaan, kayak begitu. 4 hal ini akan menjadi pengontrol yang bebarengan dengan tadi niat jujur dan penyampaian yang santun gitu ya, sopan santun, itu adalah pengawal. Berarti ada berapa tuh tadi? 6 pengawal penyampaian informasi saat interview, kayak begitu. Selalu dalam kepala, aku harus jujur, aku harus sopan, aku nggak boleh jelekin diri sendiri, nggak boleh jelekin orang lain, nggak boleh jelekin sekolah atau kantorku yang dulu, dan aku nggak boleh bocorin data, kayak begitu. Oke, nah itu yang harus ada di kamu. Itu sih yang aku lupa dari sesi 1 gitu. Mungkin ada tanggapan lagi mungkin? Boleh. Kalau misalnya izin Pak, kalau misalnya ini kan katanya ada beberapa yang interview misalnya HR dan segala macamnya. Itu pertanyaannya kurang lebih sama ya Pak? Ya, Atau ada yang ini maksudnya ada beberapa penanya, berapa orang gitu. ya Ya, pertanyaannya ya jelas kurang lebih sama kayak yang mungkin kamu belajar pertanyaan yang biasa muncul saat interview. Tapi antara satu orang dan yang lain kan pasti beda. Pasti kan saling melengkapi. Pasti kan akan nanya yang belum ditanyakan. Masa yang sana silahkan perkenalkan diri Anda, yang sini silahkan perkenalkan diri Anda lagi gitu kan, nggak mungkin gitu. Itu aja sih. baik Pak. Terus kalau saya kan kemarin sudah di tahap psikotes. Jadi seleksi administrasi udah lolos, jadi kan masuk ke psikotes. Setelah psikotes itu saya di interview sama HR, habis itu user. Nah, biasanya tuh tahap-tahap apa lagi yang bakal saya dapatkan, Pak? Oh, ya balik lagi ya gitu. Karena kalau mau ngomongin tahap secara umum, ya kan habis ke interview HR kan nanti ada interview user, ya kan? Ada interview user. Nanti habis interview user paling nanti ada medical check up, ada offering gitu, ada tanda tangan kontrak, ada deploy, ada probation kayak begitu. Tapi kan beberapa nanti ada yang nyisipin background check. Background check tuh bisa reference check, nelponin mantan atasan, mantan HR, mantan dosen pembimbing dan lain-lain gitu. Ada yang namanya BI checking kalau kamu daftar di yang punya sama keuangan kayak gitu. Tapi nggak semua, aku mau ada ya, bukan semua gitu. Terus ada yang namanya social media check buat tahu reputasimu. Kepoin IG-nya, kepoin link-nya, kepoin apanya kayak begitu. Gitu. Ada yang nyisipin itu. Gitu. Ada yang bahkan ceknya ada yang visit rumah itu juga ada ya kayak begitu. Itu juga ada gitu. Jadi tergantung perusahaannya apa. Tapi ya antisipasinya itu. Dan kalau kamu sadari, sebenarnya semua tahap dalam rekrutmen yang barusan kita diskusikan ini, sebagian besar bisa disiapkan bahkan sebelum kita ada ngelamar kerja ke mereka. Contoh, seleksi administrasi. Kan ibaratnya kita nggak perlu ngelamar kerja di perusahaan dulu. Kita bisa bagusin CV, bagusin portofolio, dan dokumen pendukung. Nggak harus ngelamar kerja dulu, ya nggak? Gitu. Memahami psikotes. Kita kan nggak perlu ngadepin soal psikotes dulu. Kita bisa browsing di internet tentang tips dan trik menghadapi psikotes. Bahkan beberapa psikotes ada yang mirip kayak tes potensi akademik yang matematikanya gitu. Kalau mau ngintip-ngintip mirip-mirip, mereka begitu. Banyak orang yang udah pada berbagi kayak gitu. Walaupun sebenarnya kalau psikotes tuh lebih butuh ketenangan saat mengerjakan. Jadi sebenarnya nggak perlu dipelajarin soalnya dihafal gitu. Interview juga sama. Belum pernah ngadepin interview, kamu punya temen role play latihan bareng, latihan sama coachmu, tutor mentormu gitu. Bisa gitu. Apalagi interview HR sama user. Medical check up. Yang ya bisa sih kamu datang ke laboratorium klinik juga bisa, datang ke rumah sakit juga bisa. Tapi medical check up itu bisa kamu siapkan jauh-jauh hari. Bukan untuk cek kesehatan ya, tapi ngapain? Olahraga gitu. Bangun tidur, renang, bangun tidur, jogging, hari libur, jogging kayak ngapain gitu. Nggak mungkin 2 hari lagi kamu mau medical check up, tiba-tiba sekarang aku mau puasa, aku mau perbanyak air mineral, kayak gitu. Aku mau tidur cepet gitu. Aneh gitu. Jangan kayak begitu ya. Sosial media cek, background check. Ya kalau kamu emang
Orang sosial media tuh apa? Aku tuh job seeker, kebanyakan nih. Aku job seeker, aku tuh ngerasa insecure, Kak. Kalau aku tuh eksis di sosmed manapun, karena teman-temanku tuh udah pada kerja, aku belum. Teman-temanku kerjaannya bagus-bagus, aku nggak. Aku jadi menutup diri sosmedku, aku protek, postingannya aku tarik gitu-gitu. Ya jangan. Memang benar bahwa sosial media itu bisa digunakan untuk hal-hal pribadi, untuk sama keluarga, untuk sama circle yang kamu kenal di dunia nyata, betul. Tapi tidakkah kamu berpikir bahwa sosial media itu bisa sebagai portofolio online-mu? Kamu ngelamar kerja jadi seorang PR gitu. Banyak ngomong, banyak berinteraksi dengan banyak orang. Kamu bikin konten-konten di YouTube, di TikTokmu, momen di saat kamu ngomong sama banyak orang. Jadi pada saat di interview bilang saya orangnya komunikatif, terbiasa berbicara dengan banyak orang, itu tergambar saat interview, saat kita kepoin sosmednya juga tergambar. Saat interview kamu ditanya, saya orangnya komunikatif, mudah bergaul, bla bla bla. Kita buka IG-nya, diprotek. Begitu nggak diprotek, isinya cuma following dan follower. Nggak ada postingan. Kadang sok-sokan misterius, nggak ada mukanya, muka hadap kanan, kiri, dan lain-lain. Gimana kita percaya kamu komunikatif kalau sosmedmu tidak memperlihatkan itu? Gitu. Kamu lamar di sosial media spesialis, tapi semua sosmedmu tuh kayak B aja gitu. Gitu. Balik lagi ke yang sesi pertama, jangan sampai dokumen yang kamu siapkan itu dibantah sama dokumenmu sendiri. Jangan sampai dokumenmu dibantah sama kamunya, gitu. Jangan sampai yang kamu sampaikan dibantah dengan attitude-mu. Nah, ibaratnya gitu-gitu, ya kan? Gitu. Itu bisa siapkan jauh-jauh hari. Soal offering, kamu bisa browsing. Apa yang contoh lembar offering itu gimana? Di dalamnya tuh harus ada apa aja? Apa yang harus dipertimbangkan? Apa harus aku iyain atau aku boleh nego? Apa poin-poinnya? Gitu. Ntar kalau ada yang penalti-penalti tahan ijazah tuh harus gimana? Gitu. Dan lain-lain kayak begitu. Ya, benefit, compensation benefit, tugas tanggung jawab itu ada di situ. Kontrak kerja juga sama. Kontrak kerja itu apa? Ngapain dibikin? Isinya apa aja? Poin-poin apa aja yang harus dipahami? Gitu. Di internet banyak itu semua. Google itu tahu segalanya soal begituan. Kita belum pernah ngeliat offering letter, belum pernah lihat kontrak kerja, di Google ada. Nggak perlu kamu lamar kerja dulu. Gitu. Terus apalagi misalkan terkait dengan probation atau mulai placement kamu di mana deploy, bisa browsing aja tips dan trik lolos probation gitu. Yang harus dilakukan sama orang yang baru pertama kali ada di tempat kerja baru ngapain. Tips dan triknya banyak tersebar gitu di internet. Yang dibaca bisa, yang didengar bisa, yang ditonton juga bisa gitu. Semua tahapan itu, bahkan tips dan trik kalau mau resign gitu, atau berinteraksi dengan orang di dalamnya, gimana cara mengatasi atasan yang galak, gimana caranya ngatasin teman kerja yang susah diajak komunikasi, gimana kalau kita tertekan, gimana kalau kita dapat harassment, gimana kalau kita ngerasa overthinking mulu, gimana kalau kita ngerasa kerjaan kita nggak cocok, gimana kalau kita mau switch karir, dan lain-lain. Itu bisa browsing, bahkan sebelum kerja. Gitu. Nah, semua itu bisa dipelajari jauh sebelum kamu lamar kerja atau kerja. Jadi akan konyol gitu kalau kamu sistem kebut semalam. Dan di grup itu ada yang sistem kebut sejam. Sejam. Kagak ini aku mau interview, Kak. Gini, 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 minta tipsnya. Bayangin. Jam berapa kamu mau gini, gini, gini gitu. Nanti Kak jam 1. Padahal itu hampir jam 12 aku mau Jumatan. Gitu. Akhirnya aku pakai VN ngomong gitu. Aku ngomong sekitar ya 10 menitan lah gitu. Gitu. So, aku nggak tahu tuh habis itu Jumatan aku lihat nih. Kagak makasih ya tipsnya sangat berguna banget. Aku dalam hati 10 menit apa yang berguna dari VN ku gitu. Nah, singkat cerita, habis itu dia selesai. Akhirnya, ini udah di ngomong, kagak tipsnya bermanfaat. Aku aneh. Lah tipsku bermanfaat ya? Gitu. Padahal kan aku kan bingung juga nih, apa yang bisa aku omongin sebelum ada azan gitu kan. Gitu. Biasanya kalau yang sistem-sistem kebut gitu, aku akan kasih cara tenang aja ngomong. Gitu. Bukan ke teknis yang, pertanyaan gini, jawabannya gini ya, bukannya kayak begitu. Oke? Gitu. Nah, itu adalah jawaban komplitnya terkait dengan tahapan yang mungkin akan kamu hadapi dan perlakuannya. Ingat ya, poinnya adalah perlakuannya. Semua itu bisa dipelajari jauh-jauh hari. Kayak gitu. Oke? Mungkin ada pertanyaan lagi boleh. Baik, Pak. Saya mau tanya untuk interview misalnya HR-nya ini interviewnya dengan bahasa Inggris. Kalau misalnya kita jawab dengan bahasa Indonesia itu apakah boleh? Karena Ya, mungkin kita bisa jawab nih bahasa Inggris, cuman karena panik, bingung, jadi kayak bingung mau jawab apa gitu. ya. Jadi gini,
beberapa profesi itu memang menuntut kemampuan bahasa asing tertentu, ya kan? Gitu. Loker pakai bahasa Inggris belum tentu interviewnya bahasa Inggris. Interview bahasa Inggris belum tentu nanti kerjanya pakai bahasa Inggris gitu, dan sebaliknya. Nah, pada saat kita diuji menggunakan bahasa tertentu, tapi kita tidak menguasai, maka fokus kamu di situ tidak langsung ke kemampuan bahasanya, tapi ke usahanya. Kita tahu kok, kamu nggak usah ngomong, mohon maaf, kemampuan bahasa Inggris saya terbatas gitu, nggak usah gitu, nggak apa. Diusahakan dulu. Berusaha ngomong, nanti setelah di tengah, udah kelihatan ada usahanya, terus kamu bilang, mohon maaf, saya belum dapat menyampaikannya secara lancar menggunakan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris saya masih pasif. Apakah saya boleh melanjutkannya menggunakan bahasa Indonesia, Bu? Gitu. Atau Pak? Tapi di awal kamu udah berusaha gitu. Nggak masalah. Itu jangka pendek ya. Jangka panjangnya ya belajar bahasa Inggris gitu. Ya, artinya kan profesi yang kamu pengen kan memungkinkan kamu akan dituntut bisa bahasa Inggris kan. Gitu. Jadi jangka panjang. Oke, apalagi mungkin. Saya mau tanya untuk CV kan nih sekarang ada ATS dan kreatif. Mm, Lebih baik mana sih kalau misalnya kita mau nge-apply CV yang mana yang harus kita kasih? Oke. Jawaban simpelnya pakai RTS friendly bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nanti disesuaikan. Itu bahasa simpelnya. Kalau bahasa sedikit lebih panjang adalah RTS friendly sama kreatif itu sama-sama bagus. Inti menggunakan CV itu harus dua. Gampang dibaca dan yang dicari itu ada. Gitu. CV kreatif silahkan digunakan kalau misalkan CV-mu itu langsung dilihat sama HRD-nya. Jadi dilihat langsung oleh merata, diproses oleh mata tanpa diproses sama sistem. Misal kamu via email, dikirim langsung lewat WA atau DM LinkedIn ke orangnya gitu. ITS friendly untuk antisipasi kalau kamu nanti CV-nya tidak diproses langsung oleh mata, tapi dimasukin ke sistem NTS itu dulu. Sehingga biar gampang dibaca oleh sistem dulu, gitu. Tapi intinya sama. Yang satu gampang dibaca mata, yang satunya gampang dibaca sistem, walaupun nanti kelanjutannya adalah dibaca sama mata. Tapi percuma gampang dibaca, kalau kata kunci yang dicari nggak ada. Ibarat ATS friendly nih, atau yang kreatif. Gampang dibaca. Anggap aja aku punya air mineral, tutupnya gampang dibuka. Tapi kalau aku mau minum, yang airnya nggak ada, pasti akan tuh aku tutup lagi, aku taruh kan, aku cari botol lain kan, gitu. Ini juga sama. Kagak CV-ku udah ATS friendly, tapi kok nggak banyak panggilan ya, gitu. Banyak yang bilang kayak begitu. Setelah aku lihat, CV-nya ATS friendly, formatnya, tapi isinya nggak friendly. Gampang dibaca, tapi kata kuncinya nggak ada. Yang dicari nggak ada, ya tetap ditinggalin, take down lagi. Nah, akan sangat sayang banget kalau kamu punya kemampuannya, kamu pernah melakukannya, ya kan? Tapi tidak ditulis di CV-mu. Atau malah ditulis dengan secukupnya di CV. Jadi nggak nonjol gitu. Itu sayang banget. Loh ini kok penjabarannya cuma gini doang. Emang tanggung jawabmu ngapain? Aku mau gini kak, gini, gini. Ya jabarin di CV gitu. Kamu ada magang nggak ada. Tapi kok nggak ditulis. Iya kak, nggak relevan. Nah, ada yang ngomong gitu. Loh emang nggak relevannya apa? Pengalamanku kemarin itu jadi sales. Aku jualan kacamata misalkan. Aku magang tuh magang jadi sales. Besok kan aku pengen ngelamar kerja jadi admin sosial media. Kan nggak cocok, Kak. Makanya magangnya nggak aku masukin. Lah, kok bisa gitu? Aku gali tuh. Lah, emang kamu jadi salesnya gimana? Aku jualan, Kak, di toko. Ada toko, aku di situ tuh jadi sales kacamatanya. Tapi kalau pas rame ya aku ngelayanin. Tapi kalau pas lagi sepi, tokoku kan punya akun IG, Kak. Gitu. Jadi aku kadang tuh kayak produk-produk baru aku foto-fotoin, aku posting di IG. Kadang aku live IG atau live di mana, terus balas-balesin chat. Terus habis itu kalau ada yang ngasih testimoni gini, aku handle, ada yang komplain atau apa, aku handle di situ. Nah, bukankah kalau dilihat magangmu sales, kamu pengen ngelamar jadi admin sosmed. Kalau dilihat ini, kan nggak nyambung gitu, jualan admin gitu, jualan sama admin sosmed. Tapi bukankah kamu magang admin, magang jualan ini di dalamnya ada kegiatan admin sosmednya, gitu. Jadi orang tuh buru-buru ngomong nggak relevan, take out. Aneh.
biar nggak gampang take out, jabarin. Barangkali kalau dari judul sama judul nggak sesuai, tapi aktivitas di dalamnya sesuai. Oh, dia sales, ngapain dia ngelamar jadi admin sosmed? Ternyata habis kita baca gitu, menjual kacamata secara offline dalam kurung toko dan online dalam kurung marketplace, Shopee, Blibli, Tokopedia, dan sosial media Instagram ini aktivitasnya menjual, melayani calon pembeli gini, melakukan live shopping secara rutin di sini, mengupload produk dan deskripsinya gitu, metadata yang ada di sosmed, membalas setiap komen dan gini, memproses refund retur jika ada, mengurusin rating dan ini, ngurusin momen hari Harbolnas atau tanggal cantik gitu. Dia sales, tapi sales offline dan online. Ada kegiatan administrasi sosmednya. Berarti relevan gitu loh. Nah ini loh yang kadang tuh kata kunci dengan mudahnya nggak dijabarin, ditulis secukupnya, nggak dimasukin dikit-dikit ngomong nggak relevan. Belum nanti yang ngejar halaman. Kagak CV katanya harus 1 halaman. Salah, CV itu boleh 1 sampai 3 halaman rekomendasinya. Mau berapa halaman sebenarnya terserah sih. Tapi banyak ahli HR yang merekomendasikan 1 sampai 3 halaman. Kalau 1 halaman nggak cukup, boleh 2 atau 3. Yang jelas halaman itu sebagai pembatas, bukan tujuan gitu. Karena kalau tujuan, banyak orang yang CV-nya lebih dari 1 halaman itu keterima kerja gitu. Gunanya apa? Harapannya 1 sampai 3 halaman ini adalah paling make sense saat informasi yang dimasukkan itu yang terupdate, terkini, penjabaran ini itu juga bisa dimasukkan. Biasanya 1 sampai 3 halaman. Tapi jangan sampai kita tuh 1 halaman nggak cukup nih. Tapi kita mikir, wah udah 1 halaman aja. Yang harusnya ditulis nggak ditulis, yang harusnya dijabarkan, ditulis seadanya. Nanti akhirnya takutnya yang pernah dianggap belum pernah, yang pernah tapi memegang tanggung jawab besar, dianggap tanggung jawabmu kecil. Yang ada prestasinya dianggap kamu karyawan biasa hanya karena nggak dijabarin. Nah itu kan resiko banget. Nanti tadi di part sebelumnya aku bilang suka nggak suka kamu akan dibandingkan dengan kandidat lain. Nah, itu akan susah juga di situ gitu. Kamu katakanlah pengalamanmu tuh 1.000 poin. Oke? Pengalamanku itu 600 poin. Kan kita jauh nih. 600 sama 1.000. Tapi kita sama-sama bikin CV 1 halaman. Bedanya kamu adalah aku tuh harus eh, bikin CV 1 halaman. Jadi ditarget. Akhirnya dari 1.000 pengalamanmu yang bisa dimasukin ke CV itu katakanlah 650 poin. Yang 350 nggak dimasukin. Cuma 650. Kamu target halaman. Kalau aku nggak peduli sama halaman. Aku memasukkan semua yang aku punya. Kebetulan memang aku nggak aktif. Sehingga dari 600 poin, 600-nya semuanya bisa aku masukin. Gitu. Pengalaman kita tuh langit bumi ibaratnya, ya kan? Akhirnya kita ngelamar kerja di perusahaan yang sama. Kita kan nggak saling kenal nih. HRD nggak kenal sama kita berdua. Kita megang dari kertas. Ingat, kita akan dinilai dari apa yang tertulis. Di kehidupan nyata, pengalaman kita tuh jauh, kualitas kita tuh jauh. Di atas kertas kita 11-12. Hanya karena kamu memaksakan diri ngejar halaman yang harusnya ditulis nggak ditulis, dijabarkan nggak dijabarkan. Aku 600, kamu 650. Nah, ini kalau yang beruntung, aku yang diambil gara-gara bahasaku bagus, desainku bagus, nah kacau nanti. Gitu. Nanti kamu langsung overthinking, aku apa yang kurang, aku apa yang salah gitu. Banyak orang minta di review CV itu kayak begitu, aku sampai heran. CV-nya bagus, gini. Kok orang masih ngerasa kurang? Nah, ternyata apa? Ternyata kadang itu dari sisi penulisan penyiapannya tadi. Ini dari tadi aku nggak bahas soal ATS Frani sama kreatif gitu. Inti dari CV itu dua, bener cara bikinnya dan bener cara pakainya. Kalau pakai kreatif ya harus bener cara bikinnya. Pakai ATS Frani harus bener cara bikinnya. Cara bikin mulai dari tadi, desainnya itu gampang dibaca, isinya itu kata kunci yang dicari juga ada. Itu baru dari unsur bener cara bikinnya. Belum bener cara pakainya. Cara pakainya tuh cara ngirimin CV lewat email gimana, lewat job portal gimana, lewat job fair gimana, lewat website perusahaan gimana. Itu beda-beda caranya gitu. Jadi selain bener cara bikinnya harus bener cara pakainya. Nah, kalau masih belum bisa berdamai dengan ATS Frani atau kreatif, itu dengan cara bikinnya aja masih belum berdamai. Belum ke cara pakainya. Nanti banyak orang yang CV-nya bagus tapi hasilnya nggak bagus bukan gara-gara dia nggak bisa bikin CV. Cara pakainya yang kurang optimal. Itu yang paling sering aku temuin di tahun 2023 ini.
gitu ya, gitu. Jadi dicek ulang nanti. Untuk yang ATS ini, kan kalau kreatif kan pasti ada fotonya ya biasanya di CV. Kalau misalnya ATS tuh harus ada fotonya atau nggak sih, Pak? ATS friendly bisa kasih foto. Inti dari ATS friendly itu tadi ada kata kunci. Aku sarankan jangan pakai text box. Dan yang selanjutnya itu adalah katanya itu bisa diblok. Tahu di draft gitu? Gitu. Ya. Nah, formatnya ATS friendly tapi kata-katanya bisa di draft gitu. Dan di draftnya tuh urut. Nanti aku praktekin. Kayak gitu. Jadi kalau ada foto atau enggak, asal ada foto tapi kata-katanya nggak ngeganggu, sorry, fotonya nggak ngeganggu kata-katanya, itu nggak masalah. Jadi ATS friendly kasih foto nggak masalah. Kalau ada yang bilang ATS friendly, jangan kasih foto, ya nggak gitu. Belajar data parsing, cara ngekstrak info gitu. Karena itu orang IT lah yang tahu lah gitu. Jadi ada foto nggak masalah, yang penting cara masukinya bener, cara nulisnya bener gitu. Oh ya, baik. Ada lagi? Selanjutnya saya mau tanya, untuk kalau misalnya kita apply kerja lewat email. Nah, itu tuh, body emailnya tuh apa aja sih yang harus ada di yang kita cantumin? Hmm. Jadi gini, body Eee email itu, gimana? Maksudnya apa boleh kan jadi saya pasti udah sering gitu ya ngirim-ngirim CV lewat email. Mau Bapak review sekarang atau mau Bapak kayak jelasin aja dulu? Oh ya udah. Jadi sebenarnya body email itu mirip sama surat lamaran ya, lebih pendek juga nggak masalah. Inti dari body email itu adalah perkenalan diri, menyampaikan maksud, dan memberikan gambaran singkat. Gitu. Intinya itu aja. Perkenalan diri, menyampaikan maksud, dan memberikan gambaran singkat. Kepada HR Manager PT ABCD di bla 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 Jakarta misalkan. Dengan hormat, perkenalkan nama saya Dinda Rahma, bermaksud melamar pekerjaan di PT ABCD sebagai ABCD berdasarkan informasi yang saya peroleh melalui bla bla bla. Itu perkenalan diri dan menyampaikan maksud. Yang ketiga, kasih gambaran singkat. Saya merupakan lulusan S1 bla 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 dengan IPK sekian dengan total pengalaman kerja selama sekian tahun. Saya pernah bekerja menjadi seorang A, B, C, D, E, F, G dengan keterampilan A, B, C, D, E, F, G. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan titik dua, ini. Langsung penutup. Apabila Bapak atau Ibu masih membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silahkan dapat menghubungi saya melalui alamat email ini atau melalui nomor WA ini. Atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya. Lampirin deh. Kasih judul, kasih email, kirim. Gitu. Jadi kalau mau nulis email, ngisi alamat emailnya tuh terakhiran ya. Takutnya nanti kamu salah klik terus kekirim kosongan gitu. Jadi biasakan kalau bikin Oh, email, badinya dulu. Habis badinya, lampirannya. Habis lampirannya, judulnya. Habis judulnya, baru kalau ada email. CC, BCC itu dulu, baru ke terakhir adalah email tujuan. Gitu. Setelah semua dicek benar, baru masukin email tujuan, baru kirim. Ada yang aku review, kagak kalau nggak salah, kalau nggak sengaja ngirim email kosong gara-gara bersin gimana gitu. Itu tahun lalu tuh pertanyaan konyol tuh. Ya itu karena gitu ya gitu. Makanya aku ngingetin kalau orang nanya soal body email tuh gitu ngisi terakhir ya. Takutnya nanti ada orang kayak yang tahun lalu itu si mas-mas. Oke, semoga dia nggak nonton video ini. Gitu. Ya, bersin Baik. kekirim, iya kau bersin kirim kak. Gitu. Terus gimana? Aku nggak jadi ngelamar ke sana. Tuh, jangan, jangan gitu. Gitu. Baik, Pak. Oke, Terus saya mau ada tanya lagi? lagi untuk, waktu terbaik untuk ngirim email tuh, jam berapa? Ada waktunya atau bebas? Karena saya pernah dengar ada yang bilang, harus jam kerja, tapi ada juga yang bilang kayak, ya udah kirim aja jam berapapun pasti kan, nanti, HR tuh ngelihat yang paling duluan gitu. Jadi bagaimana, Pak? Wah, gila sih. Ini kamu borong semua pertanyaan ya. Oke, nggak apa-apa. Kita ngobrol ngobrol banyak di penghujung tahun 2023. Jadi gini, 23. kalimat lengkapnya gini, dengerin dulu ya sebelum nanti kamu punya pemahaman parsial. Mengirimkan lamaran kerja kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Ingat ya, mengirimkan lamaran kerja kapanpun itu baik, tapi di jam kerja itu lebih baik. Di luar sana, banyak yang menurutku ya, ini kan subjektif di aku ya, menyalahartikan kalimat ini sebagai ngirim lamaran cuma boleh di hari kerja dan jam kerja.
Di luar itu nggak boleh. Padahal faktanya di luar sana, aku pernah riset loh. Tanya ke teman-teman di pabrik, buruh-buruh pabrik. Mereka bisa pindah kerja, resign dulu, atau nyari pengganti baru resign. Nyari pengganti baru resign. Kapan ngirim lamaran? Satu, Kak, setelah selesai shift. Jadi ada yang tengah malam, ada yang habis maghrib gitu. Yang kedua, waktu weekend. Waktu bareng sama keluarga. Buktinya apa? Bisa pindah kerja. Aku pribadi nih, 2 pengalamanku terakhir gitu. Yang jadi manajer dan asmen. Aku kirim tengah malam, hari libur. Lolos-lolos aja. Empty salah satunya. Ada beberapa teman MT-MT dikirim tengah malam. Lolos. Artinya kalau nanti kamu ada konten yang bilang ngirim lamaran harus di hari kerja dan jam kerja, itu salah. Tapi kalau bilang disarankan di hari kerja dan jam kerja, itu betul. Tapi jangan salah mengartikan kalimat ini. Mengirimkan lamaran kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik, artinya bukan cuma boleh di jam kerja dan di luar jam kerja nggak boleh. Artinya apa? Kalau kamu punya waktu kosong, waktu longgar, di hari kerja dan jam kerja, maka di hari kerja dan jam kerja itu silahkan kirimkan lamaran dengan intensitas tinggi, jumlah banyak. Nanti kalau di luar jam kerja itu ada loker, kirim aja gitu. Yang penting jangan sampai ada penundaan. Aku akan menyarankan itu. Jangan sampai hari Jumat jam 7 malam dapat loker, kamu kirimnya hari Senin. Dan ingat, mengirimkan lamaran tadi hari kerja dan jam kerja, ya udah kamu statusnya job seeker, nggak ada kerjaan, ya udah di hari kerja bekerja intensitas tinggi. Nanti kalau malam akhirnya ada lamar nggak apa-apa gitu ya. Banyak yang menyalahartikan cuma hari kerja jam kerja gitu. Nah, yang konyol lagi adalah menerapkan ngirim lamaran di hari kerja dan jam kerja melalui media selain email. Nah, itu tambah konyol lagi. Jadi mengirimkan lamaran di hari kerja dan jam kerja itu adalah strategi saat kita mengirimkan lamaran yang langsung diterima sama HR-nya via email misalkan. Harapannya kenapa? HR kan juga ada hari kerja dan jam kerja tuh. Dia kan standby tuh. Akhirnya ya udah di jam berapapun terserah lah gitu. Akhirnya kita kirim di situ tuh. Harapannya HR kan lagi di depan komputer gitu. Ya, itu benar. Tapi kalau kamu pakai strategi itu, padahal kamu ngirim lamaran lewat Jobstreet, lewat Kita Lulus, lewat website perusahaan, kayak begitu, gitu. Ya konyol, rugi. Kenapa? Iseng aja. Setelah sesi Zoom ini, gitu ya. Kamu buka aja akun LinkedIn-mu. Kamu punya Jobstreet, buka Jobstreet-mu. Tengah malam nanti. Kira-kira LinkedIn-mu, Jobstreet-mu bisa diakses nggak? Bisa. Ada lokernya nggak? Ada. Bisa nggak? Mungkin nggak di Jobstreet atau di LinkedIn kamu klik ada notifnya pop up. Mohon maaf jangan ngirim lamaran jam sekian, ini udah malam, besok aja. Nggak ada. Job portal, website itu kayak begitu. Gitu. Tambah kelihatan konyol lagi kalau mengirimkan lamaran di hari kerja dan jam kerja, saat apa? Kamu datang di job fair tiap Sabtu Minggu. Nah, itu tambah dibantah lagi tuh. Sering ada job fair tuh di hari Sabtu atau Minggu loh. Sering banget. Lah itu di hari Sabtu HR-nya tuh buka booth, buka stand, ada job fair. Masa kita datang kayak, Bu, ini hari kerja saya CV-nya besok aja ya. Masa gitu? Ya nggak saat itu lah itu loh. Maka kita jangan langsung mengiyakan. Jadi ingat ya, kalimat tadi kalau kamu pernah dengar, lihat atau apapun di konten pendek gitu ya, mengirimkan lamaran di hari kerja dan jam kerja diusulkan, disarankan jam segini itu benar. Tapi itu strategi dalam kondisi khusus. Yaitu apa? Kalau kamu ngirimkan lamaran di hari kerja dan jam kerja, saat kamu ada waktu kosong, tanpa ditunda ke hari lain yang terlalu jauh misalkan, gitu. Dan kamu ibaratnya bisa melakukan itu saat itu juga, silahkan di hari kerja dan jam kerja. Tapi jangan sampai ada penundaan. Banyak orang yang misalkan nih, poster lokernya tulisannya dibuka sampai dengan tanggal 15. Sekarang masih tanggal 5. Ntar ngirimnya tanggal 14. Begitu tanggal 10 udah ada pengumuman posisinya udah di close. Karena pelamarnya itu udah banyak. Banyak kejadian. Atau kamu, wah, aku dapat loker bagus nih hari Sabtu, besok Senin aku kirimnya. Begitu hari Senin kirim, emailnya balik. Email penerima sudah penuh, silahkan hubungi administratornya. Wah, sering banget kayak begitu. Gara-gara menunda, gara-gara salah strategi tadi.
Makanya aku sarankan kalau belajar itu dari sumber yang utuh dulu tadi ya. Mungkin aku udah bilang, belajar dulu ayam, apa itu ayam, bentuknya, cirinya, baru belajar ayam geprek, ayam penyet, ayam goreng, ayam bakar, sate, gitu-gitu. Jadi jangan parsial. Nah, itu adalah intinya. Oke, paham ya? Mengirimkan lamaran itu kapanpun baik, tapi di hari dan jam kerja lebih baik, artinya kirim kapanpun boleh, hari dan jam kerja kosong, intensitas tinggi, jangan sampai ada penundaan, apalagi ngirimnya selain via email. Paham ya? Sampai di situ ya, Dina ya? Oke.